Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurul Hanifah, mahasiswa STAI Dr. KHZ Muttaqin Purwakarta, Prodi Ekonomi Syariah semester 2 reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Apa sih laporan keuangan konsolidasi itu? Perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan biasanya akan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi. Prinsipnya adalah penyajian laporan keuangan yang isinya gabungan dari laporan milik perusahaan induk dan entitas anak perusahaan dalam satu laporan, sehingga seolah-olah mereka adalah satu entitas. Tujuan dari penyusunan laporan tersebut adalah untuk memberikan gambaran objektif secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan aktivitas dari suatu kelompok perusahaan induk dan anaknya, sehingga bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, auditor, dan lain sebagainya. Syarat dari perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi adalah yang pertama, mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. Kedua, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50%. Yang ketiga, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50%, namun perusahaan induk memiliki kendali penuh. Jika syarat di atas tidak dipenuhi, perusahaan cukup membuat laporan keuangan mandiri masing-masing. Manfaat laporan keuangan konsolidasi. 1. Mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. 2. Memberikan informasi paling mutakhir kepada tim manajemen perusahaan induk mengenai kerja anak perusahaan yang dimiliki. Ketiga, memberikan informasi kepada pihak luar yang membutuhkan. Ada pula prinsip dan cara pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Secara umum, bagian-bagian yang harus dibuat sama dengan laporan keuangan biasa, yaitu adanya laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Di Indonesia, standar pembuatan laporan keuangan mengikuti persyaratan standar akuntansi keuangan. Cara menyusun laporan keuangan konsolidasi adalah dengan meletakkan laporan-laporan keuangan entitas induk dan entitas anak secara bersisian dalam sebuah kertas kerja konsolidasi. Anda bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi akuntansi khusus lainnya yang memiliki fasilitas tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian dan eliminasi dari saldo akun tertentu yang memang perlu disesuaikan. Pahami sifat transaksi yang diringkas dari tiap akun dan coba untuk menganalisis bentuk penggabungan usaha yang terkonsolidasi. Penyesuaian dan eliminasi sebaiknya dilakukan dengan sangat teliti supaya saldo akhir yang dihasilkan dapat dibaca secara bermakna. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi. 1. Periksa laporan keuangan entitas induk dan entitas anak secara keseluruhan. Identifikasi jika ada kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan, lalu lakukan koreksi dan penyesuaian. Kedua, sesuaikan laporan untuk melakukan eliminasi terhadap laba rugi antar masing-masing perusahaan. Ketiga, eliminasi penghasilan dan dividen dari anak perusahaan serta kembalikan saldo akun investasi di anak perusahaan ke saldo ketika awal periode. Keempat, lakukan penyesuaian untuk membuat catatan dari bagian kepentingan non-pengendali atas laba dan dividen anak perusahaan. Kelima, pada laporan entitas anak, entitas saldo reciprocal investment yang tadinya dilaporkan dalam laporan keuangan entitas induk. Sebaliknya, eliminasi ekuitas yang tadinya dilaporkan pada keuangan entitas anak. Keenam, jika ada selisih-selisih nilai, wajar lakukan alokasi dan amortisasi. Dan yang terakhir, lakukan eliminasi pada saldo-saldo resiprokal lainnya, seperti utang piutang, pendapatan, beban, dan lain-lain. Contoh laporan keuangan konsolidasi saat akuisisi.
PT Raihan membeli semua saham PT Ramadan dengan kas sebesar Rp600.000 tunai. Diasumsikan nilai wajar atau harga pasar PT Ramadan sama dengan nilai bukunya pada tanggal penggabungan. Neraca kedua perusahaan sebelum tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Dari neraca tersebut dapat diketahui bahwa total saham yang diperoleh adalah Rp400.000 ditambah Rp200.000 sama dengan Rp600.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Karena nilai wajar atau harga pasar dan nilai bukunya sama, maka tidak ada selisih dan tidak ada pengakuan terhadap goodwill. Selanjutnya, transaksi pembelian saham PT Ramadan ini dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Investasi di PT Ramadan, debit, kas, kredit. Dalam hal ini tidak ada penambahan aset aktiva maupun kewajiban, melainkan dicatat sebagai investasi karena yang diakuisisi hanya sahamnya saja, di mana nilai saham seharga Rp600.000 tersebut merupakan cerminan dari nilai net aset atau aktiva bersihnya juga. Di sini hak pengendali diperoleh dengan membeli saham PT Ramadan. Berikut ini adalah neraca kedua perusahaan setelah diakuisisi. Perlu diingat bahwasannya neraca konsolidasi ini dibuat oleh PT Raihan adalah untuk menyatukan laporan keuangan dua perusahaan yang sebelumnya terpisah. Transaksi investasi ini merupakan transaksi antar perusahaan yang ada dalam satu grup, maka harus dieliminasi, sehingga perlu membuat jurnal sebagai berikut. Saham PT Ramadan di debit, laba ditahan di debit, investasi di PT Ramadan di kredit. Kemudian dibuat kertas kerja konsolidasi seperti berikut. Dan setelah kertas kerja selesai dibuat dengan diikutsertakan eliminasi, neraca konsolidasi PT Raihan akan tampak seperti berikut ini. Cukup sekian materi tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.